Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, preman yang sudah mengambil uang 50 juta dari si Broko Kroni, tiba-tiba dia pas mau berangkat, dia menerima telepon dari seseorang, yaitu tiada lain dari Dewa. Kenapa kamu nelpon lagi? Saya sudah bilang saya tidak akan memeras kamu lagi, kata orang ini. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada preman itu. Bukannya gitu, saya akan mengasih tambahan sama kamu, kata Dewa kepada preman itu. Singkat cerita, preman itu senang dan dia juga datang lagi ke tempat itu. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya. Dia menaruh si Alia si Atel di rumahnya. Lalu dia juga ngomong kepada si Alia, pokoknya kamu sementara waktu kamu tinggal di sini, jangan kamu kantor dulu. Sekarang saya mau pergi, kata Pak Fajar. Pas dia mau pergi, tiba-tiba Panopal datang. Di sini juga Panopal juga sangat geram kepada Pak Fajar. Terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Panopal. Panopal juga dia geram kepada Pak Fajar, dan di sini Pak Fajar juga yang ngomong kepada Panopal. Sekali lagi Panopal mengganggu Alia, bukannya saya yang ikut campur, tapi polisi juga akan ikut campur, kata Pak Fajar ngancam kepada Panopal. Di sini juga Panopal juga dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu berani mengancam kepada saya? Ya saya berani, kata Pak Fajar kepada Panopal. Lalu Pak Fajar juga dia mengusir Panopal dari rumahnya. Mendingan sekarang Panopal pergi dari sini sebelum saya berbuat kasar kepada Panopal, kata Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Panopal juga dia pergi dari rumahnya Pak Fajar, dan si Nurus tunjuk si Alia si Atel dia melihatin, dia juga sangat terkagum-kagum kepada Pak Fajar. Lalu singkat cerita di sini pas Panopal sudah pergi, Pak Fajar juga dia memanggil Sapam. Lalu Sapam juga gak lama kemudian datang ke hadapannya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada Sapam, pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang masuk selain saya, kata Pak Fajar. Kalau ada apa-apa kamu cepat-cepat telepon saya, kata Pak Fajar kepada Sapam. Singkat cerita Pak Fajar juga dia pergi dari rumahnya. Lain lagi di sisi lain di sini si Nurus tunjuk si Ika dia akan menemui si Broko Kroni yang akan mengasihkan uang ke preman suruhan dia. Dia tidak sadar bahwa di belakang Nana mengikuti dirinya. Di sini juga Nana juga dia dia malah ketahuan sama Ika. Ika juga dia menengok ke belakang dan dia juga dalam hatinya, Nana mengikuti saya harus cepat-cepat. Lalu dia juga bersembunyi di pinggir mobil. Di sini Nana juga dia nggak kehilangan jejak kemana Ika pergi. Lalu Ika juga dia sampailah ke taman itu. Pas dia sampai ke taman itu dia sangat kaget karena di situ udah ada Dewa sama si Broko Kroni. Dia juga sangat kaget dan langsung dia juga bersembunyi di pohon besar. Di sini juga melihatin Dewa yang lagi ngobrol sama preman suruhan dia dan si Broko Kroni. Lalu di sini preman itu juga ngomong kepada Dewa, mana tamannya, kata preman itu. Di sini Dewa juga ngomong kepada preman itu, pokoknya saya akan ngasih tambahan sama kamu, tapi kamu ceritakan kenapa kamu bisa meres uang dari orang ini. Lalu si Broko Kroni juga dia ngomong kepada preman itu, kamu jangan bilang apa-apa, kata si Broko Kroni. Lalu sini Dewa juga langsung menghajar perutnya si Broko Kroni. Kamu diam, dengerin dulu penjelasan orang ini, kata Dewa kepada si Broko Kroni. Lalu di sini juga Dewa juga nanya lagi kepada preman itu, coba sekarang jelaskan sama kamu, kata Dewa kepada preman itu. Di sini juga preman itu juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Fajar, kepada Dewa. Di sini Dewa juga langsung menghajar lagi si Broko Kroni. Lalu di sini sudah menghajar si Broko Kroni, preman itu juga ngomong lagi kepada Dewa, sekarang saya mau ngasih tahu mana tambahannya, kata preman itu. Lalu Dewa juga langsung membalikkan badan, kamu mau tambahannya, ini tambahannya, kata Dewa sambil memukul perutnya preman itu. Dan terjadilah perkelahian antara preman itu sama Dewa, tapi preman ini tidak mampu melawan Dewa. Lalu preman itu juga langsung dipariaskan lengannya sama Dewa, dan dia juga sambil ngomong kepada preman itu, kamu tidak akan bisa memeras lagi orang ini, sekarang kesini uang itu, kata Dewa kepada preman itu. Lalu di sini preman itu juga dia langsung dilepasin, dan dia juga langsung balik kepada si Broko Kroni sambil dia menghajar lagi si Broko Kroni. Pas sudah menghajar si Broko Kroni, Dewa lagi balik lagi ke preman itu masih nggak jantung sambil memegang uang. Lalu Dewa juga mengambil uang dari tangan preman itu. Lalu di sini uang itu juga sudah di tangannya Dewa. Di sini juga Dewa melihat di dalam isinya
amplop itu pas dilihat cuman nggak ada 20 juta. Kemana yang 20 juta Roni, kata Dewa sambil diagram kepada si Brokok Roni. Pas dia lagi nanya kayak gitu kepada si Brokok Roni, datanglah Nana. Ada apa ini mas, kata Nana kepada Dewa. Di sini Nana sudah nanya kayak gitu, Dewa juga menceritakan semuanya kepada Nana, dan Nana juga sangat geram kepada si Brokok Roni. Dia juga tidak banyak basa-basi, langsung menampar mukanya si Brokok Roni sampai ngabang kieu. Lalu di sini si Brokok Roni sudah ditampar sekali sama Nana. Nana juga langsung sambil menunjuk ke hidungnya si Brokok Roni, itu untuk kamu telah mengkhianati Livia, dan ini satu lagi, kamu telah membuat aku kesal sama kamu karena kamu telah mengganggu saya terus, kata Nana sambil menampar pipi yang sebelahnya. Di sini juga carehamnya si Brokok Roni juga dia kesakitan, dan terus di sini juga Dewa juga langsung ngomong kepada si Brokok Roni, pokoknya kamu di mana uang yang 20 juta itu, kata Dewa kepada si Brokok Roni. Si Brokok Roni pas dia mau mengatakan semuanya, di sini dia melihat ada si Ika yang lagi bersembunyi di jauh dari sana. Dia juga melihat kepada si Brokok Roni, lebih baik saya jangan jujur sama Dewa, ini bisa dibikin alat si Ika sama saya, kata si Brokok Roni. Di sini juga si Brokok Roni juga ngomong kepada Dewa, pokoknya uang yang 20 juta ada di rumah. Dewa juga ngomong kepada si Brokok Roni, sekarang kamu pulang dan di mana uang itu ditaruhnya, dan kamu harus jujur katakan semuanya kepada Livia. Di sini langsung si Brokok Roni juga langsung sujud kepada Dewa, dia mohon-mohon jangan sampai dia terus terang kepada Livia. Di sini juga langsung Dewa juga menghajar lagi perutnya si Brokok Roni sambil dia mendorongkan si Brokok Roni bawa pulang. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dan si Brokok Roni juga pergi dari tempat itu. Lalu Dewa juga dia sama Nana juga mengikuti si Brokok Roni. Lain lagi di sisi lain, Panopal yang pulang dari rumah Pak Fajar, dia juga dalam batinnya dia ngomong, bener-bener si Fajar itu sudah mengancam saya. Sekarang tunggu aja Fajar, siapa yang akan menang di masa ini, saya akan tidak akan tinggal diam, kata Panopal. Lalu Panopal juga dia ingat kepada Tante Saras, langsung dia juga nge-WA ke Tante Saras, dia mau ketemuan di sebuah kafe. Di sini Tante Saras yang lagi makan di kontraknya sama Mbak Rani, tiba-tiba HP-nya bunyi dan dia dilihat itu tiada lain adalah WA dari Panopal. Panopal mengajak ketemuan di sebuah kafe. Lalu Mbak Rani juga dia ngomong dalam batinnya, memang saya itu kesal sama si Alia, saya harus mengasih pelajaran kepada Alia. Dia juga mau diajak ketemuan sama Panopal. Nah itu lalu cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata di balelo lobati soledat karena Mimin terus ngebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu dimanapun anda berada, terima kasih.